Ustadz, bagaimana cara menghadapi istri yang suka marah? Anggap aja dia radio rusak. Nikmati aja. Jangan sampai ketika dia tidak ada baru kau menangis. Kalau sudah tiada baru terasa. Oleh sebab itu maka kalau dia marah-marah bilang sama dia, nggak ada lo nggak rame mah. Oleh sebab itu kenapa dia marah? Jangan kita egois. Kenapa dia marah? Yang mengandung anakmu 9 bulan 10 hari siapa? Dia kan? Yang tak sempat sholat duha, yang tak sempat sholat tahajud, yang menangis di dalam pangkuan, yang tidur sampai subuh, yang tidak sempat menikmati lelapnya malam, yang tak sempat mimpi indah. Itu siapa? Dia. Engkau kan cuma datang sekali-sekali aja jadi. Oleh sebab itu dia mungkin agak marah sedikit. Sabarlah. Khuliqatil mar'atu min dhila. Dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk. Ini tulang rusuk yang paling bengkok. Itulah asal muasal dia. Dia bengkok. In akhasta aqamtaha kasartaha. Kalau kau luruskan dia patah. Kalau kau ikut nanti kau jadi bengkok. Kau yang gagah yang perkasa, kalau kau luruskan dia lurus, patah. Kalau kau ikut kau jadi bengkok. Kalau ada pegawai yang ikut istri, pegawai bengkok. Polisi ikut istri, istri polisi bengkok. Tentara ikut istri, tentara bengkok. Satpol PP ikut istri, Satpol PP bengkok. DPR ikut istri, DPR bengkok. Oleh sebab itu pandai-pandailah cari orang tua, ngomong kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, religius, datang ke Pak Kiai, saya mau nanya ini, tolong bacakan doa gimana supaya istri saya ini jangan lagi marah-marah. Mau doa apa? Mau doa bisu apa mati? Insya Allah semuanya ada kebaikannya. Dia marah kenapa? Mungkin karena engkau gak sholat berjamaah. Dia marah kenapa? Mungkin uang belanjanya kurang. Saya mancing dikit aja. Betul. Itu sesungguhnya adalah luapan kekecewaan yang lama terpendam. Oleh sebab itu kalian pulang nanti duduklah bersama, tulis baleho seperti ini, judulnya apa? Mau dibawa kemana hubungan ini? Oleh sebab itu insya Allah kalian berdua ini sebenarnya siapa yang mempertemukan kalian? Allah. Pulang dari sini katakan, Mama, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Apa jawab dia? So sweet, Pak. Oleh sebab itu maka kalau dia marah-marah sedikit, tinggal kau nikmati, kau dengarkan aja. Kalau kira-kira kau kecewa, ambil kapas, sumbat telingamu. Hidupkan earphone. Dah. Udah selesai? Belum? Pasang lagi ya. Pak Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang pindah agama selain Islam? Apakah saya harus minta cerai atau harus pertahankan rumah tangga? Suami yang murtad, maka kau tidak perlu minta cerai. Cerainya automatically. Automatically itu apa Pak Ustadz? Otomatis. Kalau suami yang mencerai namanya tolak. Pakai kop, tolak. Kalau pakai kap, tolak jatuh. Tolak. Kalau istri yang menggugat namanya khulu. Tapi kalau otomatis fasah, namanya fasah otomatis. Apa itu? Suami yang murtad nggak perlu dituntut, otomatis sudah cerai. Istri yang murtad otomatis. Makanya kalian wahai anak lajang, anak gadis, kalau mau nikah yang dicek pertama adalah agamanya. Jangan yang kau cek pertama saldonya. Ustadz Somad, anak saya dokter, mantap, mau nikah, calon mantu saya ragu sholat apa enggak. Gimana cara ngetesnya Pak Ustadz? Suruh ketemuan jam 12 siang hari Jumat. Mas, kita ketemuan hari Jumat jam 12 ya. Mohon maaf, untuk yang satu ini tidak bisa, karena aku harus sholat Jumat. Terimalah dia. Tapi kalau dia bilang, oke. Tapi tes ini tidak bisa dipakai lagi karena soal sudah bocor. Nanti saya kasih soal yang baru. Saya banyak soal-soal.
Bisa kita bicara 4 mata Pak Ustadz, jangankan 4 mata, 3 pun bisa kita bahas. Agamanya dulu. Wahai laki-laki, kalau kalian mau meminang perempuan, tengok agamanya. Wahai para wali, perempuan tidak langsung menerima laki-laki. Perempuan itu tidak langsung sama laki-laki. Dia harus ada walinya yang menerima si laki-laki itu 6. Bapakmu, kakekmu, abangmu, adikmu, pamanmu, abang ayahmu, adik. Itu dia tanya. Lalu makanya perempuan itu ditanya, "Nduk, anak perempuan, maukah engkau menerima laki-laki ini?" Kalau perempuan itu diam, berarti tanda setuju. Dulu anak gadis diam. Anak gadis sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Nah, kalian perempuan, yang pertama dilihat dari laki-laki adalah din, agamanya, wa khuluquhu, baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia. Tapi kalau perempuan yang dilihat apa? 4. Tungkahul mar'atu li 4. Perempuan dinikahi karena 4. Mal, kaya. Wali hasabiha, keturunan bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, karena agamanya. Ustaz Somad, ya, saya mahasiswa Ustaz dulu di kampus. Udah tamat kuliah? Sudah Pak Ustaz. Udah kerja? Udah Pak Ustaz. Udah nikah? Belum Pak Ustaz. Kenapa belum nikah? Nyari yang ada 4-4-nya. Bisa Ustaz carikan Ustaz? Kalau ada 4-4-nya, ngapain ku kasih ke kamu? Jangan kau cari karena cantiknya, karena wajah perempuan akan berubah. Kemarin kami baru reuni, baru ketemuan reuni, 20 tahun gak ketemu. Dulu imut-imut, sekarang lisut. Bunga, bagaimana tabiat bunga? Bunga kuntum mekar harum, cantik, kuning, layu, mati. Ada bunga yang tak layu, bunga plastik. Makanya banyak perempuan sekarang wajahnya plastik semua. Pipi plastik, dagu plastik, hidung plastik. Ini alis apa bulu mata? Plastik, ulontik bukan main. Ada orang bakar sampah, layu. Menggeletar tangan, mencukur bulu mata. Mau pergi undangan, salah potong, hilang semua. Kawan udah mulai nelpon, gimana? Jadi kita berangkat. Wah, kacau ini. Hilang, nggak mungkin pergi satu, hilang kan dua-duanya. Hilang. Gimana? Waduh, kacau, gimana ini? Mau ditempelkan ijuk sapu, nggak mungkin. Untung ada spidol whiteboard. Makasih ya Pak, memang kau penyelamatku. Rupanya spidolnya nggak permanen. Sampai di tempat undangan, sambal udangnya pedas, kipas angin mati, meleleh. Ambil tisu, lupa. Panas ya? Iya, panas. Semua orang senyum. Kok tiba-tiba orang ini ramah ya? Senyum. Senyum. Semua senyum. Sampai pulang ke rumah mati lampu jam 9 malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dia buka pintu. Allahu la ilaha illal qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati. Kenapa hantu ini nggak pergi? Aku istri apa? Inilah bahayanya. Kalian anak muda boleh tertawa sekarang, tapi ini bisa saja terjadi pada istri kalian. Maka pilihlah perempuan-perempuan bontang yang solehah, yang religius, yang agamis. Takbir. Yang takbir yang belum nikah. Anak udah doremi pasula sido. Amin. Allahu Akbar. Jaga aja bini di rumah. Kalian ini sudah punya rumah. Yang saya bicarakan ini anak-anak lajang yang belum punya rumah. Dia bicara tentang rumahnya yang baru. Kalian rumah yang udah lama itu aja dempul-dempul dikit, cet-cet dah. Apakah haram makan uang korupsi sama dengan haramnya babi? Mana pula sama babi sama korupsi? Kalau kau ambil babi, kau panggang, kau kasih kecap, kau makan, itu yang dosa kau sendiri. Tapi kalau korupsi kau makan, kau mesti kembalikan uang ini kepada orang pemiliknya. Kalau kau makan babi, di akhirat kau nggak perlu nyari babi. Tapi kalau korupsi, kau mesti cari orang itu. Kalau kau korupsi satu desa, berarti satu desa mesti kau cari.
Kalau kau cari korupsi satu provinsi mesti kau cari. Kenapa Ustaz tak sebutkan satu kota? Ada Bu Wali di sini. Nggak mungkin Bu Wali korupsi. Beliau dokter. Kalau mau dia cari duit nggak perlu jadi wali kota. Diambilnya aja senter kecil sama martil kecil, selesai. Oleh sebab itu maka kalian yang sudah pernah korupsi, maka uang korupsi itu dihitung, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Dulu kau korupsi berapa? 100 juta. Hitung balikkan. Nanti kalau pengurus masjid nanya, kok banyak kali? Ambil aja Pak Ustaz tanya. Jadi nggak perlu ini aku serahkan 100 juta karena korupsi dulu tunai. Nggak usah. Nanti ditangkap KPK. Jelas? Ada orang nanti mati di hadapan Allah, puasanya banyak, sholatnya banyak, hajinya banyak, tapi ternyata amalnya itu habis. Kenapa? Diambil orang yang pernah dia aniaya, pungli, kutipan liar, korupsi, sogok. Habis amalnya, diambil di akhirat. Oleh sebab itu kita tulus, ikhlas, bersih, sebersih-bersihnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dibersihkan Allah dari segala macam nih. Amin. Hidup ini bukan sebentar, bukan lama saudaraku. Hidup ini hanya sejenak saja. Seperti orang yang bernaung di bawah pokok kayu sementara hujan. Hujan berhenti, kita pun berlalu. Habis ini kita akan pindah ke alam barzah, alam kubur. Setelah itu kita pun akan masuk dalam surga Allah. Mudah-mudahan kita selamatkan dari neraka jahanam. Amin.